Itu putriku. Hamlet tercengang, dia belum pernah melihat orang yang begitu menawan. Pinggang yang ramping dan kaki yang fleksibel membuatnya terpesona. Lolita juga memperhatikan matanya dan mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ia benar-benar terpesona dan langsung memutuskan untuk menyewa rumah ini. Hamlet adalah seorang profesor universitas tentang pengalaman hidup di pedesaan. Tak disangka, ia jatuh cinta pada gadis berusia 14 tahun, Lolita. Setelah sampai di sini, Hamlet mengikuti setiap langkah Lolita. Dan Lolita secara bertahap menanggapi perhatiannya. Gadis itu kerap berjalan melewatinya bahkan dengan sengaja menginjak celananya. Dan suatu hari mereka memutuskan untuk saling menantang. Hari itu ketika Hamlet sedang menulis naskah, Lolita masuk ke kamarnya. Dia tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak sengaja mengobrol dengan Hamlet. Hanya melihatnya berdiri dan berjalan ke arahnya. Lalu duduk tegak di pangkuan Hamlet membuatnya sedikit gugup. Lolita menempelkan permen karet itu ke kertas Hamlet dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Hamlet juga tersenyum penuh kasih sayang padanya. Dia bilang dia ingin melihat sesuatu yang menarik di Hamlet. Hamlet bertanya apa itu lalu. Hamlet. Namun saat itu juga ibu Lolita datang. Loli berbalik dan lari. Ibu mendekat dan mendekat. Hamlet dengan gugup merobek permen karet dari kertas itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sang ibu bertanya apakah putrinya mengganggu Hamlet. Dia bilang tidak. Sang ibu senang berbicara dengan Hamlet. Dia terkadang mengajak Hamlet untuk duduk di ayunan bersamanya. Namun Lolita selalu datang di antara keduanya dan sengaja memisahkan mereka. Gadis itu menjadi tidak bermoral di depan Hamlet dan bahkan berbicara tentang mimpinya menari. Bahkan melepas kawat giginya dan melemparkannya ke gelas Hamlet saat ibunya sedang mengambil anggur. Hamlet memanfaatkan momen ketika ibunya tidak memperhatikan untuk mengambilnya dan memasukkannya kembali ke mulut Lolita. Lolita aktif meringkuk dalam pelukan Hamlet dan ibunya sangat tidak menyukai hal itu. Dia membuang boneka gadis itu agar dia bisa segera tidur. Tapi saat Lolita pergi, Hamlet ingin pergi juga. Matanya mengikuti Lolita dan melihatnya bergoyang liar di sekitar ruangan. Sang ibu tidak ingin dia mengganggu kehidupan Hamlet sehingga dia mengirimnya ke perkemahan musim panas. Lolita tentu saja tidak mau pergi tetapi tidak bisa melawan ibunya dan masuk ke dalam mobil. Hamlet melihat ke bawah dengan cemas dari atas. Begitu dia masuk ke dalam mobil, dia melihat sosok Hamlet di atas. Hanya melihatnya bergegas turun dan berlari pulang menuju Hamlet. Hamlet memandang dengan penuh antisipasi. Lolita melompat ke arahnya dan memeluknya. Gadis itu pergi dan berbalik sambil tersenyum pada Hamlet. Mulai saat ini dia jatuh ke dalam rawa cinta. Lolita pergi tapi dia tidak pergi karena dia ingin menunggunya kembali. Namun sebelum Lolita sempat kembali, sebuah kecelakaan terjadi. Hamlet menerima telepon bahwa ibu Lolita mengalami kecelakaan mobil. Dia segera berlari keluar rumah. Melihat banyak orang di jalan dan ibu Lolita tergeletak di jalan. Hamlet agak sedih, tapi detik berikutnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memutuskan untuk mencari Lolita dan merawatnya dengan baik. Lolita ada di perkemahan musim panas dan senang bertemu Hamlet lagi. Loli bertanya tentang ibunya. Hamlet mengatakan ibunya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi Loli tidak peduli. Dia berganti pakaian tepat di dalam mobil. Menunggu dia selesai berganti pakaian, Hamlet mengumpulkan keberanian untuk memeluk dan mencium kepalanya. Katanya dia sangat merindukannya dan berkata dia akan mengajaknya jalan-jalan keliling dunia. Lolita, yang bebas dari kendali ibunya untuk pertama kalinya, dengan senang hati menyetujuinya. Dia dengan malu-malu melepas kawat giginya untuk mengungkapkan keinginannya pada Hamlet. Hamlet sudah lama tidak menerima gajinya, sehingga keduanya hanya bisa menginap di satu hotel. Loli tidak peduli dengan hal itu. Malam berikutnya, setelah Lolita tertidur, dia dengan hati-hati berbaring di sampingnya. Melihat gadis kecil itu berguling-guling karena panas sekali, sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Namun kemudian mereka mencoba untuk menginap. Namun seiring berjalannya waktu, Lolita menyadari bahwa ibunya sudah lama tidak menghubunginya. Sesuatu pasti terjadi. Dia bersikeras untuk berbicara dengan ibunya melalui telepon.
Dan kemudian Hambet bercerita tentang kematian ibunya. Lolita terbaring di tempat tidur sambil menangis dalam waktu yang lama. Gadis muda itu menyadari bahwa satu-satunya orang yang dapat diandalkan di masa depan adalah pria ini. Dan mereka memulai perjalanan mereka hanya dengan satu sama lain. Lolita sangat lincah dan nakal. Dia suka berbaring di belakang mobil sambil makan makanan ringan. Terus-menerus menyentuh Hambet dengan kakinya atau melemparkan benda ke arahnya. Dia tidak memiliki banyak aturan dan hidup bebas. Hambet juga bersedia memanjakannya setiap saat. Mereka pergi dari satu hotel ke hotel lainnya. Lolita suka saat Hambet diam-diam menguras bak mandi dan mendengar dia berteriak karena kepanasan. Namun dengan cepat dia merasa bosan hidup bersama Hambet seperti ini. Dia seperti burung kenari yang diadopsi secara bertahap kehilangan vitalitas masa mudanya. Hambet juga sangat memperhatikan perasaan Lolita dan membawanya kembali ke sekolah. Namun dia tidak mengetahui bahwa begitu burung itu kembali ke hutan, ia tidak akan dengan sukarela kembali ke sangkarnya lagi. Lolita ingin bergabung dengan klub drama dan bahkan menyukai laki-laki di dalamnya. Dia ingin mendapatkan lebih banyak uang saku dari Hambet lalu menabung dan menyingkirkannya. Mengetahui hal ini Hambet sangat marah. Mereka berdebat keras dan Hambet malah menamparkan Lolita. Dan ini membuat Lolita meledak total. "Bunuh aku tidak perlu lari lagi. Maaf." Dia dengan marah memukuli Hambet dan kemudian melarikan diri di tengah hujan lebat. Hambet menyadari dia baru saja menyakiti Lolita jadi dia pergi mencarinya. Akhirnya menemukan Lolita di sebuah toko. Dia berbicara dengan senyuman di wajahnya dan sepertinya merencanakan sesuatu. Melihat Hambet masuk, dia secara proaktif berlari ke arahnya. Mengatakan bahwa dia akan melupakan kesedihan hari ini. Namun begitu retakan terjadi, sulit untuk memperbaikinya. Untuk mengendalikan Lolita, Hambet memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan bepergian bersamanya. Dia merencanakan perjalanan jauh. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, mereka akan berada di jalan untuk waktu yang lama. Tapi Hambet tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang diikuti. Hari itu ketika Hambet masuk ke toko, tiba-tiba melihat Lolita di luar dan mengobrol dengan orang asing. Kendali Hambet atas Lolita telah mencapai kegilaan. Dia bertanya pada Lolita siapa orang itu dan apa yang mereka katakan. Loli bilang pria itu tersesat. Hambet terus mengemudi. Semakin dia berpikir, dia menjadi semakin marah. Melihat ekspresi acuh tak acuh Lolita, dia dengan marah menamparkan wajahnya. Ini kedua kalinya dia mengalahkan Lolita. Dia berlari keluar dari mobil dan Hambet segera mengejarnya, memeluknya dan meminta maaf. Namun kesenjangan antara keduanya semakin besar. Mereka pergi ke hotel lain. Lolita menyuruh Hambet pergi ke kota untuk membeli buah. Namun saat Hambet kembali, Lolita telah berubah menjadi wujud ini. Hambet dengan cemas bertanya padanya apa yang terjadi. Dia dengan panik bertanya siapa orang itu. Hambet disiksa secara mental. Dia marah dan benci pada Lolita. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Loli sedang sakit. Dia dibawa ke rumah sakit. Namun keesokan harinya Hambet menerima panggilan telepon dari rumah sakit. Perawat mengatakan bahwa Lolita dijemput oleh pamannya. Tapi Lolita pada dasarnya tidak punya paman. Mengingat seseorang sedang mengikutinya dan Lolita sering menelepon secara diam-diam, Hambet merasa seperti langit akan runtuh. Hambet langsung bergegas ke rumah sakit dan menabrak banyak barang di sepanjang jalan. Dia memasuki rumah sakit dan menemukan ruangan itu kosong. Dia bertanya pada perawat yang menjemput Lolita. Hambet membuat keributan dan para dokter harus bekerja sama untuk menenangkannya. Setelah meninggalkan rumah sakit dia lama mencari Lolita tetapi tidak menemukan apapun. Kehilangan Lolita, dia seolah kehilangan segalanya. Ia pernah mengabdikan segalanya untuk Lolita, keberadaannya seperti kehidupan keduanya. Tapi sekarang hal itu sudah hilang. Hambet sedang membersihkan mobilnya dan mencoba menghapus ingatannya. 3 tahun kemudian dia menerima surat dari Lolita. Dia bilang dia sudah menikah dan hamil. Ingin meminta bantuan Hambet dengan sejumlah uang. Dia sekarang menjalani kehidupan yang menyedihkan. Hambet menemukan alamat Lolita dari surat itu. Pintu terbuka dan menampakkan gadis yang dulunya seperti bunga dan kini seperti daun kering.
Dia kurus, pucat dan bahkan hamil. Namun Hambat sadar dia masih mencintai Lolita. Sekalipun hidup merampas kejayaannya, pada akhirnya, cinta tetaplah cinta. Hambat bertanya mengapa dia pergi. Kata Lolita, itu karena seorang pria yang memaksanya melakukan apa saja. Hambat kemudian dengan hati-hati bertanya padanya bagaimana dengan dia. Lolita tidak menjawab, tapi jawabannya sudah jelas. Hambat bertanya pada Lolita apakah dia ingin pergi bersamanya. Seperti berpegang pada harapan terakhir cinta. Namun Loli menolak. Hambat memberinya uang yang dibawanya. Itu semua tabungan. Lolita dengan senang hati mengulurkan tangannya tapi dihentikan oleh Hambat. Dia memintanya untuk tidak menyentuhnya. Jika kamu menyentuhku, aku akan mati. Hambat pergi. Sebelum pergi, dia memintanya untuk melupakan rasa sakit yang telah dia sebabkan padanya. Lolita berdiri di depan pintu untuk mengantarnya pergi. Hambat memandangnya dari jauh. Dia tampak menjadi gadis muda yang ceria lagi. Akhirnya Hambat pergi ke rumah seorang pria. Dialah yang membawa pergi Lolita. Hambat menembaknya hingga tewas. Menghadapi kejaran polisi, Hambat dengan tenang mengendarai mobil klasik tersebut. Di tangannya dia memegang klip peninggalan Lolita. Dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Akhir cerita Hambat berjalan sendirian melewati rerumputan liar. Gelak tawa anak-anak menggema dari kaki gunung. Hambat tiba-tiba merasa sedih. Kesedihan ini bukan karena tidak memaafkan orang di sekitar, tapi karena tidak ikut tertawa. Faktanya, kita selalu memiliki emosi yang tidak sehat. Hubungan seperti ini tidak akan membawa keberuntungan. Ibaratnya, semakin cerah sebuah bunga, semakin cepat ia memudar. Daripada memetiknya dan menyimpannya sendiri, berhentilah dan amati. Mungkin keinginan dari hati adalah hal paling romantis yang bisa berikan kepada pasangan.